Ngaji diri. Ngaji diri itu ngaji membaca dirinya sendiri agar kita itu tahu diri, bisa menempatkan diri, bisa membawa diri, bisa koreksi diri, bisa introspeksi diri, bisa mawas diri, bisa percaya diri, bisa membuktikan kepada dirinya sendiri, kemudian bisa kenal dengan dirinya sendiri, kemudian endingnya itu akan kenal dengan dirinya sendiri. Penyadaran diri yang paling tinggi yaitu siapa yang kenal dirinya nanti akan kenal Tuhannya. Itu ending dari ngaji diri. Maka yang dipelajari adalah belajar tentang kenal hatinya, kemudian belajar kenal dirinya, dan kemudian kenal Tuhannya, dan kemudian praktek dalam kehidupan sehari-hari. Itu namanya ngaji diri. Jadi ngaji diri itu lebih membaca yang tersirat yang ada di dalam dirinya, jadi ke dalam dirinya, bukan belajar keluar dirinya tapi belajar ke dalam dirinya. Nah, karena ngaji itu ada tingkat-tingkatan juga. Yang pertama ngaji kitab. Orang ngaji kitab itu, kitanya ngaji kitab itu baru dapat seperempat. Kitabnya benar, tapi kita ngaji kitab itu kita baru seperempat. Kenapa? Karena seperempatnya dibuktikan di alam raya ini, dibuktikan kepada sesama ciptaan, kepada tumbuhan, kepada binatang, kepada sesama manusia, itu tanpa pandang ras, suku, agama, dan golongan. Itu seperempat. Kemudian dibuktikan ke dalam dirinya, itu seperempat. Karena harus masuk ke dalam dirinya, dibuktikan ke dalam dirinya. Kemudian yang berikutnya adalah dibuktikan ke dalam rasa hatinya, seperempat. Jadi orang yang sudah ngaji kitab itu seperempat, ngaji alam seperempat, ngaji diri seperempat, ngaji rasa seperempat. Seperempat tambah seperempat tambah seperempat tambah seperempat sama dengan 4/4 sama dengan 1. Selamat membuktikan sampai ke tahap rasa. Jadi sampai merasakan apapun itu, sampai merasakan. Contoh, kita kepada Allah sudah belum sampai tahap merasakan Allah melihat kita, Allah mendengar kita, sampai merasakan. Pembelajarannya kalau belajar tentang Allah itu memang bertingkat berlanjut terus meningkat. Nah, setelah praktek ya kebersamaan. Contohnya belajar lewat agama ini bagi yang beragama Islam, lewatnya ada 4. Tapi kalau beragama lain ada langsung, yang langsung ada, ke batin ada, kepercayaan juga langsung ke batin, penghayat langsung ke batin. Tapi kalau agama Islam sendiri itu ada 4 tingkatan cara belajarnya. Namun waktu praktek itu satu kesatuan. Jadi orang yang belajar syariat itu dapat seperempat. Orang belajar tarekat seperempat, belajar hakikat seperempat, kemudian belajar marifat seperempat. Seperempat tambah seperempat tambah seperempat sama dengan 4/4 sama dengan 1. Namun belajarnya memang beda-beda, secara syariat beda, tarekat beda, hakikat beda, marifat beda. Namun waktu praktek itu satu kesatuan. Contohnya Bismillahirrohmanirrohim itu secara syariat diucapkan, kemudian secara tarekatnya dilakukan. Bismillah itu dengan menyebut namanya Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang. Nah, kalau Allah saja pengasih dan penyayang, kitanya jangan hanya diucapkan tadi, tapi diperhatikan mengikuti sifatnya Allah pengasih dan penyayang. Kitanya juga tukang ngasih, tukang nyayang. Allah Maha Pengasih Penyayang, kitanya juga tukang ngasih, tukang nyayang. Jadi kalau Allah Maha Kasih Sayang, kita bengis, kita galak, nggak punya kasih sayang, ya baru bisa menyebut nama Bismillah, mengucapkan, tapi belum bisa melakukan. Nah, hakikatnya memang sejatinya manusia diciptakan untuk melayani sesama itu mati, melayani sesama manusia. Makrifatnya Allah sendiri itu Maha Pengasih dan Penyayang. Kalau kita bisa kasih sayang dekat dengan yang Maha Pengasih dan Penyayang, sampai nanti kita mewakili sifatnya Allah itu pengasih dan penyayang. Itu contoh aja, itu praktek.
contoh lagi. Nah itu dulu aja. Nanti yang lain kita kupas berikutnya. Itu tentang bismillah sudah. Berarti tinggal nanti sesi berikutnya ngupas tentang wudhu. Rahayu semuanya. Bila ada salah dan kurangnya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu semuanya.